Shalom. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Hari ini adalah hari yang menegarkan hati saya, saudaraku. Saya percaya tanpa Dia menguatkan saya tidak dapat berdiri di tempat ini. Ya, kita percaya semuanya oleh karena Tuhan. Dan kalaupun sudah seminggu ini kondisi saya terpuruk, saya percaya Tuhan yang menguatkan saya. Baik, kita mau belajar firman Tuhan pada saat ini yang terambil di dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Haleluya. Saya akan undang kembali kita bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat terganjil, sementara Bapak Ibu Saudara yang kekasih membacakan ayat yang benar. Sudah semua? Kita bangkit berdiri semua menghormati Allah kita yang ada di tempat ini. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah yang telah memanggil kamu oleh Injil yang kami katakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah mengumpulkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Silakan dulu. Shalom. Kita sungguh berbahagia pada hari ini boleh berkumpul kembali. Dan saya percaya di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan yang telah menguatkan kita untuk boleh berjalan selama seminggu, ya, mengarungi kehidupan ini. Kita tahu tantangan, persoalan. Kita tahu juga bahkan juga iblis tidak tinggal diam, ingin menjatuhkan dimanapun dia ada kesempatan untuk menjatuhkan setiap kita semua. Tetapi di dalam kasih karunia juga Tuhan secara khusus selama seminggu ini memang kondisi fisik saya memang tidak stabil, ya, karena banyak sekali pekerjaan dan juga apa yang harus saya lakukan, ya, pelayanan. Tetapi Tuhan memberikan pada hari ini kekuatan yang baru. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, disitulah letak kekuatan kita yang sesungguhnya. Ya, karena kalau kita hanya datang ke tempat ini dan kita hanya seperti kebiasaan, kita tidak pernah mencari Tuhan, kita tidak akan mendapat kekuatan apapun daripada Tuhan. Itulah senantiasa kita tahu bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian orang yang percaya. Dan kita tahu ketika kita memuji Tuhan, ya, dan Tuhan bekerja, dan ada sesuatu roh yang mengalir dalam diri kita, dan disitulah kita tahu bahwa kekuatan Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Dan itu yang memampukan kita senantiasa untuk berjalan di dalam hari-hari yang akan datang. Suara saya tadi pagi saya tes masih agak serak-serak. Saya nggak tahu Tuhan apakah saya bisa berkhotbah hari ini. Tapi saya tahu ketika Tuhan mengangkat saya, disitulah Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Dan saya puji nama Tuhan, sekarang saya lebih cerah daripada yang sebelumnya. Amin. Kita melihat hal ini. Apa yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di Tesalonika? Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Rasul Paulus senantiasa mengucap syukur dengan segala situasi
situasi yang terjadi kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh. Saya katakan, jadi kita diselamatkan bukan karena keadaan, tetapi kita diselamatkan di dalam roh. Oleh karena itu ada satu kota, brother-brother, getting in the spirit. Kalau kita tahu bahwa kita diselamatkan dalam roh, kita juga harus hidup kita masuk di dalam roh. Ya, bagaimana caranya? Banyak orang yang tahu gimana sih hidup di dalam roh itu. Ya, ataukah kita bersemedi dulu, lalu kita masuk di dalam alam roh? Enggak. Ya, kita tahu bahwa firman itu adalah roh. Amin. Jadi kalau kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita, maka secara otomatis maka Allah akan memimpin kita masuk di dalam roh. Artinya apa? Kita masuk di dalam firman. Ya, kita lihat, kita diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi di dalam roh itu, di dalam firman itu, kita semakin dikuduskan. Wahyu berkata, yang jahat akan bertambah jahat, yang kudus akan menguduskan. Baik, kita baca saja. Gimana itu? Wahyu berapa? Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi kekudusan itu bukanlah hal yang diberi, tetapi harus diusahakan. Lihat, barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Artinya apa? Kita harus action, kita harus melakukan hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi ini bukanlah seperti karunia. Ya, banyak orang yang tidak tahu bahwa kekudusan itu secara indah. Tapi kita harus berusaha dengan cara apa? Dengan cara melakukan firman. Ya. Jadi seringkali kita tidak apa ya? Tidak kita sadar. Lebih banyak kita mengikuti keinginan daging kita daripada kita mengikuti roh kita. Lebih banyak kita mengikuti apa yang dikatakan oleh dunia daripada apa yang dikatakan oleh firman. Lihat saudaraku yang kekasih, 7 penglihatan besar yang telah dinyatakan oleh Allah melalui hambanya, melalui nabinya, itu satu-satu sudah digenapi. Masa tribulasi, ya, sudah besar. 3 hal yang berhubungan dengan Matius 6. Yang pertama, ya, perumpamaan gadis yang bodoh. 5 orang gadis yang bodoh. Pertanyaan saya, apakah kita termasuk 5 gadis yang bodoh? Hah? Yang pertama, pertanyaan saya, apakah kita termasuk 5 gadis yang bodoh? Tidak. Kalau kita tidak masuk dalam 5 gadis yang bodoh, seharusnya apa yang kita lakukan bukan yang datang dari dunia ini. Ya. Karena apa? Kesempatan
5 gadis yang bodoh. Koreksi di dalam kita masing-masing. Juga koreksi di dalam. Kalau kita termasuk 5 gadis yang bijaksana, di mana 5 gadis yang bijaksana? Angkat. Ya. Mereka sedang merayakan perjamuan kawin anak domba Allah. 5 gadis yang bijaksana. Siapa itu? Mempelai Tuhan yang benar di dalam setiap jalan. Kalau Anda termasuk 5 gadis yang bijaksana, tentunya dalam doa kita harus maju. Amin. Dalam membaca firman kita harus makin bergairah. Amin. Apalagi dalam melayani Tuhan kita harus tetap semangat. Amin. Iya. Dan itu terlihat dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih banyak cenderung condong kemana kita? Perkara dunia atau perkara yang di atas? Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, ya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bawah bumi. Gak salah saudara bekerja. Amin. Dan langsung besok semua pada nggak usah kerja, tapi Anda bodoh. Nggak begitu maksudnya. Utamakan Tuhan di dalam segala hal. Itu yang Tuhan inginkan. Dari segala sesuatunya, apa yang kita kerjakan di atasnya adalah Tuhan. Kalau kita bekerja, di atasnya adalah Tuhan. Kalau kita melayani, di atasnya adalah Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, saya kadang-kadang suka keluar dari konteks ini. Ini saya lagi keluar dari konteks. Ya, apa yang sudah siapkan sudah lain ceritanya. Nah, kita lihat. Masih yang tadi, Bu. Yang kedua, lihat. Pemanggilan 144.000 orang Yahudi oleh Musa dan Elia. Di sini juga dinyatakan pemanggilan 144.000. Ya, orang-orang Yahudi. Nanti sudah baca di dalam Matraikan lah. Ya, kita tidak terlalu banyak menjabarkan hal ini. Ya, yang ketiga, penghancuran alam. Jadi dunia ini akan dihancurkan. Mobil saudara akan dihancurkan. Rumah saudara akan dihancurkan. Apalagi yang akan dihancurkan? Semuanya akan dihancurkan. Nggak ada yang tersisa. Semuanya rata di bumi hanguskan dengan api. Apa yang tidak dihancurkan oleh Tuhan? Iman saudara. Ya. Duit saudara dihancurkan enggak? Dihancurkan. Dolar saudara dihancurkan enggak? Dihancurkan. Semua dihancurkan. Apa yang dihancurkan? Iman saudara, iman saya. Itu yang tidak bisa dihancurkan. Karena Yesus juga berkata, apakah ya ada iman di bumi ketika aku datang? Kita lihat semuanya dihancurkan Bapak Ibu. Jadi semua yang kita hargai saat ini, semua yang kita sayangkan saat ini, semua yang kita bangga-banggakan dan saat ini akan dihancurkan kecuali iman kita. Yang kudus akan semakin menguduskan diri. Kita lihat. Saya berkata kepada saudara saat ini,
Nggak apa-apa kalau saudara menang, itu masalah belakang. Nanti, ya. Jangan sampai penglihatan yang ketujuh telah terjadi, baru saudara kebingungan. Penglihatan ketujuh digenapkan, berarti sudah kaset semuanya. Sudah telak. Kalau saudara mau kudus, saatnya kita harus kudus. Hidup kita harus kudus, benar. Kita harus masuk di dalam roh, karena itu yang Tuhan inginkan daripada kita. Terus ayat tadi. Ya, kembali lagi ke Tesalonika. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau saudara mau memperoleh kemuliaan daripada Tuhan, saatnya kita harus melakukan firman. Ya. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdiri teguh. Bayangkan, berdiri teguh. Matius 20 ayat 16. Tuhan ingatkan tadi pagi untuk disampaikan. Seorang baca. Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jelas? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Siapa yang mau yang menjadi terakhir? Hah? Ada yang mau jadi terakhir? Ini tuh. Yang orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dalam arti apa? Yang kita sudah duluan bisa disalib. Wow, sedih sekali ya. Kalau saya tidak mau, Tuhan, aku harus menjadi yang terdahulu. Jangan mau, saudara. Lihat. Ya. Saudara yang sudah lama, saya ingatkan kepada saudara, kalau saudara hanya stagnan sampai di sini dan tidak bertumbuh, apa yang akan terjadi? Saudara akan disalib dengan yang baru datang ke tempat ini. Karena iman tidak boleh stagnan, iman harus naik. Seringkali kita menganggap enteng orang yang baru. Betul? Sering, masih baru. Ya. Saya tidak pernah menganggap enteng orang-orang yang baru datang. Saya pun harus tetap berjuang. Saya pun harus tetap bertumbuh. Karena kalau saya stuck dan diam, maka saudara bisa disalib dengan yang baru datang. Saya akan belajar terus dan belajar terus. Karena kalau saya diam, maka pengetahuan saya pun akan disalib dengan orang yang baru datang. Itu sudah hukum dan itu sudah tertulis. Dan tidak bisa dibantah oleh siapapun kita. Saya rindu semua kita di sini harus berlomba. Seperti seorang petinju. Ya, dia tidak sembarang meninju. Dan kita harus berlari. Kalau kita berjalan di surga,
Kalau saya jalannya santai, ya, Bung Melkias, dia lari dengan kekuatan penuh, saya jalannya santai. Disusul nggak? Disusul. Walaupun saudara sudah dahulu di depan sudah 5 kilometer daripada yang masih lahir ini, tapi dia lari dengan sekuat tenaga. Dia mencari Tuhan dengan sekuat tenaganya. Dia sepenuhnya menyerah kepada Tuhan. Tersusul nggak? Tersusul. Karena itu yang sudah lama saya katakan kepada saudara, harus tetap berlari. Jangan pernah stop. Jangan pernah mundur dari apapun juga. Ya. Maafkan saya kalau saya bicara keras kepada saudara. Karena saya tahu apa yang saya bicarakan tidak pernah saya pikirkan. Tadi pagi Tuhan ingatkan ayat ini. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir akan menjadi yang diingatkan saya. Ketika saya berdoa di tempat ini dan saya cari ayatnya ketemu. Berarti Tuhan ingin supaya semua dari kita ini tetap berlari sekencang mungkin. Apalagi kita tidak pernah baca. 7 Zaman Gereja pernah saudara baca sekali, sudah tak cukup sekali. Berkali-kali. Ya. 7 Matius cukup sekali, berkali-kali yang saudara baca. Supaya apa? Itu masuk di dalam jiwa kita. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan setinggi langit, jangan juga kita pernah menjadi sombong. Pewahyuan tidak pernah membuat kita menjadi sombong. Karena Nabi sudah memberi contoh kepada kita. Semakin dia bertemu dengan Allah, semakin dia intim dengan Yesus, Nabi kita tidak pernah tinggi hati. Dia selalu hidup dengan rendah hati. Pewahyuan jangan membuat kita menjadi sombong. Tetapi semakin kita menghargai satu dengan yang lainnya. Saudara yang kasih, kalau Tuhan mengingatkan hal ini, ada satu hal yang ingin Tuhan kerjakan bagi kita semua. Ya, saudara bisa ucap, ya, saudara bisa cek di sini. Semua yang keluar tadi ini nggak ada di sini. Kalau Tuhan sudah lihat dia, kalau udah ada. Bagaimana hidup kita sekarang? Karena untuk masuk pengangkatan itu bukanlah kita jalan santai. Waktu kita, apalagi hari-hari kita harus hidup dengan firman. Jangan di sini kelihatan baik-baik, senyum, murah, di luar kelakuannya seperti orang dunia. Tunjukkan bahwa saudara adalah mempelai Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih. Sekarang mari kita melihat bagaimana Allah menyatakan dan menggenapkan firman-Nya di dalam setiap jam. Ya. Allah sedang bekerja di dalam setiap zaman. Dan mulai dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan yang terakhir Laodikia, pekerjaannya Allah itu tetap sama. Dan dia tidak pernah membedakan di dalam setiap zaman. Kalau pada waktu zaman Nuh, Allah mengutus Nuh untuk menyatakan keselamatan bagi zaman Nuh, saat ini pun Allah mengutus seorang utusan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan cara pola kerja Allah itu sama. Tetapi saya melihat di sini ada banyak orang yang telah mengkritik, bahkan menyangkali firman dengan menyatakan pada zaman di mana
dan menyangkal firman. Jangan-jangan juga hati kita juga demikian. Jangan-jangan juga hati saya juga demikian. Kita menyangkal dengan apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan melalui utusan. Dengan cara apa? Kelakuan kita, kehidupan kita yang tidak sesuai dengan firman. Nah, kalau begini, ya, apakah kita masih sanggup untuk sempurna? Kita koreksi ke dalam, saya pun juga koreksi ke dalam, sudah ditegur. Ya, saya juga kena teguran Bapak Ibu. Saya juga koreksi ke dalam bagaimana kehidupan saya. Sudah seperti firman atau malah keluar jauh daripada firman. Lalu apa yang kita lakukan? Hanya ada satu, kita bertobat. Bertobat mulai dari awal di mana kita jatuh. Lihat proporsi doa kita pada waktu mula-mula di mana. Semangat kita, membaca kita, bersekutu kita. Sekarang kita lihat apakah itu masih ada. Kasih mula-mula yang begitu, saya lihat di sini sudah pada banyak yang hilang. Nah, bagaimana? Selama seminggu ini saya terus terang, saya berdoa kepada Tuhan. Hari ini pun saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau bisa, saya jangan keras-keras Tuhan menyampaikan firman-Mu yang lemah lembut saja Tuhan. Tapi gak bisa. Saya malah ditegur oleh Tuhan. Kalau demikian, senangkanlah hati orang-orang ini, katanya. Senangkanlah hati orang-orang. Saudara punya kekasih dalam nama Yesus. Allah memiliki waktu dan alasan bagi setiap zaman untuk mengenapkannya. Dan Allah pun memiliki waktu dan alasan bagi kita semua supaya firman itu digenapi, dan Allah masih menunggu kita. Mau tak kita bertobat di hadapan Tuhan? Mau tak kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Ya. Apakah kita masih mau hidup begini-begini saja? Saya terus terang, saya tidak mau hidup begini-begini saja, Tuhan. Saya melihat bagaimana Brother Branham tantangannya luar biasa pada waktu dia hidup. Kenapa kita tidak mencontoh Nabi kita? Kenapa kita tidak sekuat Nabi kita? Padahal roh yang sama yang telah diberikan Tuhan kepada Nabi kita, itu pun telah diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Itu roh yang sama yang ada di dalam diri saudara. Seharusnya karakter dan perbuatan harus sama dengan apa yang telah dinyatakan oleh Nabi kita. Jangan contoh saya, contoh Nabi. Ya. Doa kita bagaimana? Saya lagi terus, doa kita bagaimana? Kalau saudara banyak berdoa, tidak seperti ini. Kenapa kita tidak diberkati? Hah? Ada yang kurang berkat? Karena ingat, cinta itu, berkat itu pasti duit. Betul? Pikiran kita tuh berkat itu, kalau Tuhan sudah memberkati kita, itu pasti duit yang berkelimpahan. Betul? Itu kan pikiran kita. Karena cenderung apa? Kita selalu memikirkan apa yang dari daging. Coba, kalau saudara mengutamakan Tuhan, saudara terima berkat pewahyuan firman, secara otomatis berkat jasmani mengikuti.
Secara otomatis Bapak Ibu. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu kuncinya di mana. Seringkali kita bersusah-susah, berusaha dengan sekuat tenaga. Tuhan berikan berkat pada hari ini. Tuhan limpahkan berkat pada hari ini. Pikiran kita duit. Gak akan ketemu. Dulu saya berpikiran begitu. Tuhan, aku udah capek jadi orang sengsara. Kirimkan Tuhan berkat, apa duit? Nggak kena. Akhirnya Tuhan bicara, lakukan firman-Ku. Amen? Lakukan firman. Maka, lihat, kan ada firman-Nya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan kan sudah ada. Ya, mungkin ada pikiran saudara, wah, Martinus ini hanya bisa ngomong doang. Ya, Bapak coba kalau dari saya, nggak punya apa. Ya, lihat, sebelumnya saya sudah pernah hidup di bawah pun saya pernah. Minta pun saya juga sudah pernah. Pola pikiran kita nih harus diubah. Robah. Saya klaim hanya jadi Tuhan. Tuhan burung pipit di udara tidak. Tuhan beri makan. Ya, dia tidak menanam, tidak menuai, tapi Engkau beri makan. Hanya itu yang saya klaim. Saya robah. Lakukan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan dalam Yosua. Maka aku akan membuat engkau menjadi berhasil. Itu saja sudah. Otomatis berkat itu akan dan secara tidak kita pikirkan Tuhan buka berkat di mana-mana. Tapi kalau Tuhan sudah buka berkat di mana-mana, jangan juga kita susah untuk memberi berkat kepada orang yang lain. Nah, kita lihat. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja untuk mengukur. Ini tujuan lari kita itu jelas. Kemana kita mau tuju? Sekarang kalau saya tanya, apa tujuan saudara? Saudara jawab apa? Hah? Apa saudara jawab? Hah? Membawa kehendak Kristus. Tujuan saya hanya satu di pikiran saya. Matius 5 ayat 68. Jadilah sempurna seperti Bapa di surga adalah satu. Gak ada yang lain. Hanya satu saja. Tuhan, gimana caranya saya harus lebih sempurna lagi Tuhan? Tuhan, bagaimana caranya saya harus dapat diangkat Tuhan? Itu tujuan saya, gak ada yang lain. Semua itu pasti sama, membawa kehendak Kristus, melakukan kehendak Allah, semua sama. Tujuan saya hanya satu. Kalau saya sempurna, berarti apa yang harus saya lakukan? Kehendak Tuhan. Nah, ya, dan kita melihat hal ini. Apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan pada saat ini? Akan bacakan kepada saudara. Sekarang kita melihat tentang Abraham. Kita lihat ke Abraham. Abraham disebutkan di sini seorang nabi, betul? Dan dia telah mendengarkan firman Tuhan.
Abraham seorang nabi dan dia telah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita memuji Abraham untuk senantiasa memegang firman Tuhan. Dan kita memuji, Abraham itu memegang firman Tuhan. Amin. Nabi yang berkata, bagaimana dia telah memisahkan dirinya dari kaum keluarganya. Hebat Abraham. Dia sudah memisahkan dirinya dari kaum keluarganya. Hanya untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Ada saudara sanggup demikian? Ya. Kalau saudara sanggup demikian, sudah hebat berarti. Ya. Dan dia hidup di dalam kesatuan dari suatu kumpulan orang yang Allah berikan kepadanya selama dia berjalan menuju Kanaan. Jadi dia senantiasa hidup di dalam lingkungan satu kumpulan begitu, menuju ke tanah perjanjian daripada apa yang sudah Allah janjikan kepada Abraham. Dan Abraham kita tahu bagaimana imannya. Tetapi perhatikan, di tengah perjalanan sungguh berat rasanya bagi Abraham ketika dia menghadapi masalah. Abraham seorang nabi. Abraham telah memisahkan dirinya daripada kaum keluarganya, dan dia senantiasa mendengarkan Allah karena Allah senantiasa berbicara kepada Abraham. Tetapi apa? Di tengah perjalanan sungguh berat rasanya ketika dia menghadapi suatu masalah. Jadi Abraham itu sama dengan saudara dan saya. Berat ketika kita sedang menghadapi masalah. Betul kan? Ya. Saya pun juga berat ketika saya menghadapi masalah. Ada orang antara hidup dan mati. Banyak kan tuh orang-orang muda putus cinta, berat sekali ya masalah. Ya. Lebih baik aku mati daripada aku hidup. Ya. Kita lihat pada waktu pacaran mah semuanya fine-fine aja, betul? Segalanya indah, segalanya baik. Ya. Lagi semuanya jalan mulus mah baik-baik saja semuanya. Dia berkata, oh Yesus luar biasa, oh Yesus indah, oh Yesus maha sempurna. Nggak ada masalah, fine-fine aja, baik-baik saja. Ketika kita menghadapi satu masalah, apa yang harus kita perbuat di hadapan Tuhan? Masih kita bicara, oh Tuhan itu baik, oh Tuhan itu sungguh hebat. Ketika kita mengalami sakit penyakit, apa yang telah kita nyatakan kepada Tuhan? Apa yang kita nyatakan? Keluhan. Ketika kita sedang diproses oleh Tuhan dan keadaan kita masih sedang di bawah, apa yang kita nyatakan kepada Tuhan? Apakah Tuhan itu masih baik? Lihat, Abraham ini sama. Kondisinya seperti Anda dan saya. Dikasih sedikit saya sudah cengeng dengan Tuhan. Kok begini ya Tuhan? Kok begini ya Tuhan? Kenapa ini harus terjadi Tuhan? Berat rasanya. Ya. Seringkali kita tidak menyadari hari ini. Ketika kita terpuruk tidak punya sama sekali, nasi pun, beras pun tidak ada di dalam persediaan karung kita. Apa yang kita harus ucapkan kepada Tuhan? Berat rasa. Apa yang kita lakukan? Lihat, dia datang dari Babel dan singgah di Gerar, di mana sebuah kelompoknya orang-orang bersama dia masuk ke gereja lain dan menerima ajaran doktrin mereka. Kenapa demikian? Dia masuk ke Gerar. Abraham tahu-tahu aja, dia kan tetapi orang-orang pengikut dia ikut dengan doktrin
bisa mereka terpengaruh. Ada doktrin yang menyatakan begini, kita ikut. Doktrin B, kita ikut. Doktrin C, kita ikut. ABCD, kita ikut. Anda berarti kelihatan kita belum dewasa. Semakin saudara dapat melihat kedalaman akan pesan ini, semakin saudara akan dapat melihat begitu banyak sekali penyesalan yang ada di dalam yang menamakan dirinya orang-orang besar. Dan kita harus tahu. Tapi kalau kita sudah bertumbuh dewasa, tidak ada satupun yang mempengaruhinya. Kenapa? Dikatakan di sini, di sana ada banyak suara intelektual yang dinyatakan. Suara-suara yang dinyatakan dari seorang yang mempunyai intelektual tinggi. Dan itulah kondisi yang sedang terjadi pada saat ini. Intelektual yang tinggi, yang dinyatakan dengan kehebatan, dengan luar biasa. Cara berpikiran, pandangan manusia luar biasa, mengungkapkan firman dari A, B, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, luar biasa. Dan orang-orang Abraham itu terpengaruh. Masalah ini terjadi. Ya. Apa Abraham yang demikian? Enggak. Ya, terus apa lagi yang dikatakan di sini? Mereka tidak hanya bermalam satu malam, tetapi mereka berjabatan tangan dengan suatu bangsa, dan akhirnya mereka membawa masuk aturan dari organisasi doktrin mereka masuk ke dalam. Dan jika hal itu dibiarkan, ini akan membuat kebingungan dan kekacauan. Bingung dan kacau kondisinya di gerejanya Abraham. Lihat sebelumnya, mereka ini dididik loh di dalam rumah Abraham, lahir di rumah Abraham, dididik di rumah Abraham. Tapi ketika mereka masuk ke Gerar, mereka terpengaruh. Kondisi jemaat Abraham belum dewasa. Orang dewasa tidak demikian. Orang yang dewasa dia tidak terombang-ambingkan. Efesus 4 tolong buka. Efesus 4 ayat 11. Ya. Terus lagi 14. Ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi yang berpegang teguh, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Masih diombang-ambingkan, ya, itu masih anak-anak. Ya, kita lihat. Dan di sini, dan inilah yang akan mempengaruhi pertumbuhan rohani mereka dan akan membuat mereka menjadi orang yang tinggi hati dan merendahkan orang lain, karena firman itu hanya menjadi pengetahuan intelektual belaka, bukan menjadi kehidupan. Mereka pakai intelektual menerima firman. Itulah kondisi jemaat di gereja Abraham. Selalu merendahkan, meremehkan orang. Kamu sudah belajar tentang guru nggak? Belum. Kamu masih anak-anak kan? Nggak begitu.
Ya, nggak begitu saudara. Karena apa? Tuhan inginkan. Seringkali kalau kita sudah punya pengetahuan yang luar biasa, tinggi hati, sombong, meremehkan orang muda, lebih baik kita dibilang tidak bisa apa-apa, ya, daripada kita menjadi orang yang sombong. Nabi mengatakan, tapi ketika pelayanan Tuhan menyatakan manifestasinya melalui diri, dan orang tidak bisa berkata satupun bahwa Allah ada di dalam dia. Yang penting bukan pengetahuan tinggi, yang penting apakah Allah itu ada di dalam diri saudara dan saya. Amin. Iya, itu yang penting. Ya. Saya mengucap syukur. Ya. Kalaupun masih ada orang-orang yang lama yang tetap bertahan, saya mengucap syukur. Tapi jangan membuat kita menjadi kendor, saudara-saudara. Semakin bersemangat. Mulai hari ini semakin bersemangat. Ayo, pacu dengan yang lainnya. Mari kita sama-sama maju di dalam Kristus. Karena Allah demikian. Kalau kita sudah dipersatukan oleh Allah, itu yang luar biasa. Ingat, materi yang ketujuh itu sudah turun. Tidak ada lagi hal-hal yang rahasia. Apa itu materi yang ketujuh? Yaitu karakter. Karakter Kristus itu harus ada di dalam diri kita semua. Itu harus nyata perubahannya. Sehingga bukan lagi yang ada di dalam diri itu bukan lagi Pak Hutahaya, tetapi Kristus yang ada di dalam diri. Ya, ada tujuan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu apa? Kemuliaan Raja, kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saudara bernyanyi asal cuap-cuap, tidak tahu artinya, kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Firman itu ada di dalam diri saudara. Harusnya saudara tahu apa yang harus kita lakukan di hadapan Dia. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wow. Kalau di sini kemuliaan Raja, berarti firman itu hidup di dalam saudara semua. Tahu artinya kemuliaan Raja? Karakter Kristus itu ada di dalam diri saudara. Tahu karakter Kristus itu apa? Itu adalah firman yang hidup di dalam diri saudara. Wow. Maka gak akan pernah bosan kita kalau ketemu. Ya, jangan dari rumah sudah ada masalah, datang ke tempat dia cemberut, pulang juga cemberut. Jangan Bapak Ibu. Ya, senyumanmu bermuka gembira. Amin. Nah, praktekkan itu sekarang. Kapan lagi kita praktekannya? Mau di surga kita praktekkan? Telat. Sekarang kita praktekkan. Muka-muka yang cembetut-cembetut itu, sapa kiri kanan, jangan cembetut kamu. Ya. Iya. Saya katakan, saudaraku yang gak kasih, ya, saya tahu bahwa Tuhan yang sudah bekerja bagi kita. Ya. Jangan pernah kita mau mundur. Amin. Kita harus maju terus. Jangan pandang sekali kita. Jangan pandang pernah kita memandang ke belakang. Jangan pandang terus kepada Yesus. Ya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita rindukan. Saya percaya. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya undang Bapak.